Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Rahmadani dari kelas 11 TKR. Saya akan melaporkan berita terbaru tentang COVID-19 di daerah rumah. Penyakit baru ini yang bernama virus corona atau COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan pada Desember 2019. Karena kecil, tidak terlihat namun mematikan, akhir-akhir ini COVID-19 sangat ditakuti oleh masyarakat di seluruh dunia. Sudah memasuki bulan kelima sejak penyakit ini ditemukan, namun perubahannya bukan membaik, malah semakin memburuk. Beberapa negara yang sudah terjangkit virus corona adalah Amerika Serikat, Spanyol, Italia, Jerman, Prancis, Cina, Inggris, Iran, Turki, Swiss, dan Indonesia. Di antara negara tersebut, Amerika Serikat menjadi negara yang menduduki posisi tertinggi yang terjangkitnya virus corona, dan Indonesia menjadi negara yang menduduki posisi terendah terjangkitnya virus corona. Update terakhir di Indonesia pada 6 Juni, pada Senin 6 April 2020 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, sudah memasuki jumlah yang cukup banyak, yaitu 2.490 kasus. Di antaranya 2.090 pasien dirawat, 209 pasien meninggal dunia, dan 192 pasien sembuh. Tanpa kita sadari, dengan begitu cepatnya di hari yang sama, waktu yang berbeda, pukul 15.42 waktu Indonesia Barat, kasus bertambah semakin banyak yang berjumlah 218 kasus. Dari kasus banyak itu, 50%-nya dari DKI Jakarta. Di DKI Jakarta sudah mencapai 1.232 kasus. Oleh karena itu, sekarang DKI Jakarta menjadi zona merah. Di perkampungan daerah rumah saya, sejak 1 April 2020, beberapa portal ditutup. Biasanya ada 4 akses jalan portal yang terbuka, tetapi sekarang hanya 1 jalan terbuka di pintu yang paling utama yang ada pos satpamnya, agar ketika orang lain masuk atau ketika orang lain keluar, kita mengetahui dan kita langsung memeriksa bahwa orang itu membawa virus atau tidak. Di daerah rumah saya sudah ada penyemprotan cairan disinfektan, tetapi banyak yang bilang penyemprotan ini tidak baik jika sering dilakukan, karena tidak hanya mematikan kuman atau virus yang berbahaya, tetapi juga mematikan kuman atau virus yang baik. Tidak sembarangan untuk menutup jalan, namun sudah mendapatkan izin terlebih dahulu. Izin penutupan jalan ini sudah tembus kepada Ibu Lurah Pondok Lapa, Bimaspol Pondok Lapa, Babinsa TNI Pondok Lapa, Ketua LMK Pondok Lapa, Dewan Penasehat RW 006, LMK RW 006, RT 1 sampai dengan RT 12, dan Keamanan RW 006. Pada hari Senin, 30 Maret 2020 lalu, di salah satu masjid di perkampungan rumah saya sedang ada acara penutupan pengajian ibu-ibu. Pada saat acara itu berlangsung dan belum selesai, tanpa diketahui warga, Satpol PP datang lalu membubarkan acara tersebut meskipun belum selesai. Jamaah pengajian tersebut kebanyakan lansia seperti nenek-nenek. Nenek-nenek itu panik, ketakutan, khawatir karena takut ditangkap dan diamankan oleh Satpol PP. Tetapi Satpol PP hanya membubarkan saja. Ini semua demi meminimalisir terjadinya penyebaran virus corona di perkumpulan orang banyak. Beberapa hari yang lalu, ada salah satu warga RT 007 RW 06 Pondok Lapa di daerah perkampungan rumah saya, ada yang tiba-tiba sesak nafas lalu pingsan. Pihak penanganan COVID-19 sudah datang ke rumahnya lalu memeriksanya. Ternyata orang tersebut hanya mempunyai penyakit asma dan hasilnya negatif COVID-19. Warga sekitar sudah panik
cemas, khawatir, takut wabah itu menular, tapi ternyata hanya mengalami asma saja. Pak RW 006 menghimbau agar seluruh warganya tetap di rumah aja. Tidak perlu keluar rumah jika tidak penting-penting banget. Memakai masker jika keluar rumah. Mencuci tangan dengan rajin dan bersih ketika mengawali atau mengakhiri sebuah aktivitas. Banyakin minum air putih dan makan makanan yang bergizi agar daya tahan tubuh tetap kuat untuk melawan segala virus yang ingin menyerang tubuh kita. Hingga saat ini tidak ada salah satu warga yang positif COVID-19 di daerah perkampungan saya. Semoga dan mudah-mudahan sampai berakhirnya virus ini tidak ada yang terjangkit atau positif virus corona di daerah rumah saya. Doa saya ke depannya untuk bumi ini, untuk dunia ini, semoga cepat berlalulah wabah ini, karena wabah ini sudah mematikan banyak orang, dan mematikan itu sangat mengenaskan. Tidak ditemui oleh keluarganya, tidak bertemu lagi oleh keluarganya, hanya dibungkus dengan plastik, dikafaninya itu hanya dengan plastik dan hanya peti yang sekecil itu. Oleh karena itu, marilah kita melawan virus itu dengan cara di rumah saja, menjaga kebersihan. Memang sih kita kayak bosen di rumah terus, namun ini semua demi kebaikan kita semua, agar virus ini tidak cepat menular, tidak banyak menular di orang-orang sekitar. Semoga wabah ini, penyakit ini cepat menghilang dan berlalu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.